Di suatu desa yang sejuk dan nyaman, hiduplah dua sahabat kecil. Namanya Keri dan Kanci. Mereka berdua sedang menikmati hangatnya cahaya matahari yang terasa hangat menyentuh mereka di balik pepohonan. Tiba-tiba muncul ide iseng di kepala si Keri untuk mengajak si Kanci berlomba membuktikan diri siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Karena merasa tertantang, akhirnya si Kanci pun menerima tantangan temannya. Keri yang merasa lebih hebat dalam memanjat pohon langsung mengajak sahabatnya menemui si Tucil, tupai kecil yang tinggal di batang pohon, dan berniat menjadikannya sebagai juri. Begitu tiba di tempat si Tupi, mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menjadikannya sebagai juri dalam perlombaan yang mereka rencanakan. Karena tidak tahu maksud kedua temannya, si Tupi asal saja berkata, "Baiklah, siapa yang lebih dulu mencapai puncak pohon ini akan diakui sebagai orang hebat." Si Keri langsung melompat dan tidak lama dia melambai-lambai ke bawah dengan tatapan mengejek. Kanci yang tidak bisa memanjat pohon langsung protes dan mengajak temannya untuk mengadakan pertandingan ulang dengan menjadikan Pak Kuda sebagai jurinya. Pak Kuda yang tinggal di lereng gunung terkaget-kaget mendengar ide jahil mereka berdua. Lalu dengan asal saja Pak Kuda mengatakan, "Baiklah, siapa yang lebih dulu mencapai puncak gunung ini akan diakui sebagai yang terhebat." Tanpa pikir panjang, si Kanci berlari secepat-cepatnya. Setiba di atas, dia berteriak ke bawah dan melambaikan kakinya dengan tatapan yang tak kalah mengejek. Pak Beruang yang sedari tadi memperhatikan tingkah dua warga hutan itu mendekat dan bicara pada mereka berdua. "Kalian sedang apa?" Si Keri yang merasa dikalahkan menjawab, "Si Kanci itu, Pak, masa ngajak saya lari ke puncak gunung? Ya mana kuat saya mengejarnya." Si Kanci yang merasa tidak begitu ceritanya langsung protes, "Gak kok, Pak, si Keri itu yang ngajak lomba. Tadi dia ngajak saya lomba manjat pohon. Ya jelas saya kalah." Pak Beruang langsung mengerti duduk masalahnya dan berkata, "Kalian lihat pulau di kaki gunung itu?" Mereka berdua serentak menjawab, "Iya, Pak." "Baiklah, bagaimana kalau kalian berdua berlomba mencapai pulau itu, dan siapa yang bisa mengambil buah di pohonnya yang ada di pulau itu, dia yang menang. Bagaimana? Setuju?" Setelah keduanya mengiyakan, Pak Beruang langsung menghitung. 1, 2, 3. Mereka berdua pun langsung berlari secepat-cepatnya untuk mencapai pulau di kaki gunung itu dan memetik buah di atas pohon seperti mana dinyatakan oleh Pak Beruang. Kanci dengan gesit menyeberangi sungai kecil yang terbentang antara pulau kecil dan gunung itu dengan melompat-lompat kecil. Sementara si Keri tertinggal karena tidak ada dahan yang bisa dijadikan ayunan untuk menyeberang ke pulau itu. Sesampainya di seberang pulau, si Kanci malah bingung sendiri. Bagaimana caranya memetik buah yang tergantung tinggi itu? Pada saat bersamaan, si Keri berteriak pada sahabatnya, "Kanci, jemput aku di sini, dan aku akan mengambilkan buahnya untuk kamu." Kanci berpikir sejenak. Setelah yakin untuk menjemput Keri, dia pun melompat dan menjemput temannya di seberang. Keri menaiki punggung si Kanci dan mereka berdua pun sampai di pulau seberang. Sesuai janjinya, Keri memanjat pohon itu untuk sahabatnya. Di kejauhan, Pak Beruang bertepuk riang menyaksikan kerjasama mereka berdua. "Kalian sudah lihat sendiri? Kalian berdua berbeda dan masing-masing memiliki peran yang unik dalam tim.
Kita tidak bicara siapa yang terhebat di antara kita, tapi bagaimana mengorganisir semua kelebihan kita untuk dijadikan sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan. Si Kanci dan si Keri kemudian sadar bahwa kerjasama tim harus lebih diutamakan. Mereka berdua bersalaman, kembali ke bawah pohon dan menikmati hangatnya cahaya matahari. Bagaimana saudaraku? Sudah bisa mengambil makna dari cerita barusan? Semoga bermanfaat.